Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya Dia Ayu Putri akan mewawancarai ibunda saya nih mengenai kesuksesan karirnya sebagai pemilik laboratorium yang dari awalnya sebagai karyawan dan sekarang alhamdulillah sudah mempunyai laboratorium sendiri. Nah, sekarang ini saya sudah bersama Bunda. Selamat malam, Bunda. Selamat malam. Nah, eh, dengan karirnya Bunda sekarang yang sebagai pemilik laboratorium nih, bagaimana strategi mengawali karirnya Bunda nih? Terima kasih ya. Sebenarnya kalau disebut pengusaha sih masih jauh. Semuanya berawal dari keinginan atau cita-cita dari zaman dulu banget sebelum Bunda menjadi karyawan. Nah, jadi begini awal ceritanya. Bunda itu dulu banget waktu masih muda gitu ya. Bunda tuh punya keinginan, ya Allah, kok saya tuh nggak mau ya jadi karyawan yang hanya menengadahkan tangan lah gitu kepada pimpinan setiap bulan seperti itu ya. Jadi melihat, tapi saya Bunda itu punya harapan untuk memberi kebalikannya ya, untuk memberi sesuatu kepada orang di setiap bulannya. Dengan kata lain, Bunda memiliki usaha apapun di bidang apapun itu gitu ya. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Ternyata selulus sekolah Bunda bekerja menjadi karyawan di sebuah rumah sakit swasta di Subang. Nah, Bunda kerja sebagai pelaksana laboratorium di situ, sebagai analis kesehatan. Nah, dari tahun ke tahun Bunda lalui, Bunda lakukan menjadi karyawan, tapi tetap keinginan Bunda untuk menjadikan memiliki suatu usaha itu tetap ada di dalam hati Bunda gitu ya. Nah, akhirnya Bunda bekerja di rumah sakit itu sudah menginjak tahun ke-15. Nah, setelah itu Bunda makin bulat nih keinginan untuk memiliki usaha sendiri. Tapi Bunda bingung waktu itu, Bunda usaha apa. Nah, akhirnya dengan izin Allah, Bunda keluar dari rumah sakit itu dan Bunda memulai usaha. Awalnya itu memfasilitasi klinik-klinik di beberapa klinik di daerah Subang untuk mengisi unit laboratoriumnya. Nah, dari bulan ke bulan akhirnya terrealisasi nih, mempunyai laboratorium yang istilahnya dompleng gitu ya, memfasilitasi klinik-klinik tersebut. Nah, dari situ jalan beberapa tahun, akhirnya Allah memberikan kesempatan ke Bunda untuk Bunda menjadikan atau mendirikan laboratorium klinik Pratama yang disebut kita tahu Biomedila ya di daerah Subang. Nah, gitu dari awal, dari ceritanya kenapa Bunda dari awal pengen, dari intinya dari keinginan yang sangat kuat di diri Bunda. Jadi apapun prosesnya, apapun jalannya itu Bunda lalui, Bunda ikuti prosesnya, Bunda nikmati semua setiap langkah-langkah prosesnya sehingga menjadi sekarang ini. Begitu ceritanya. Lalu proses pembelajaran apa saja yang dilampaui Bunda sampai Bunda bisa jadi kayak sekarang? Oh, kalau prosesnya sangat banyak. Dari yang tidak ada apa-apa, dari yang hanya kerja sama operasional sama yang punya alat, sampai lambat laun memiliki alat sendiri seperti itu. Jadi langkah itu yang kata Bunda tadi ceritakan, menikmati proses dengan diiringi doa dan usaha serta ketekunan, itu yang utama ya. Nah, proses itu seperti apa? Jadi ada step by step atau langkah-langkah yang harus kita planning. Planning itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, langkah-langkah itulah, step-step itulah yang Bunda lalui, Bunda ikuti. Tidak ada satupun langkah yang Bunda
lewatkan. Jadi semua dilalui sampai akhirnya seperti ini. Nah, proses seperti apa? Bunda punya keyakinan bahwa bisnis di bidang pelaksanaan laboratorium ini bukan cuman untuk pure untuk bisnis, tapi ada sisi sisi ibadahnya seperti itu ya. Kita tahu visi misi kita di laboratorium itu seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yang kita lalui, yang kita laksanakan dari awal itu adalah kita memiliki yang namanya 5M. 5M itu adalah main, market, material, method, dan main, money, market, material, dan method. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kita tidak boleh abaikan satu item pun. Nah, bagaimana dengan manajemennya, SDM-nya, material yang bakalan kita jual, produk-produknya, terus bagaimana cara pemasarannya. Itu adalah langkah-langkah atau item yang harus kita tempuh sehingga laboratorium ini bisa berdiri begitu. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin dengan usaha ya, Bunda. Lalu, bagaimana strategi mengembangkan karirnya? Strategi itu selalu kita bahas yang strategi yang akan kita lakukan itu ada beberapa hal. Misalnya kita harus punya planning nih untuk tahun ini atau setidaknya yang jangka pendek bulan ini kita harus mencapai target itu A B C D seperti itu. Nah, untuk kemudian kita review di akhir bulan sudah tercapai apa belum targetnya. Kemudian kalau sudah tercapai target jangka pendek atau bulanan, kita menuju ke target yang menengah, jangka menengah. Biasanya itu per semester ya. Nah, kemudian target jangka panjangnya itu per tahunan. Jadi tahun 2021 nih resolusi laboratorium kita mau seperti apa. Kemudian ke tahun 2002 itu harus seperti apa, seperti itu. Lalu, seberapa sering Bunda menghadapi konflik selama menjadi kerja di bidang laboratorium? Dan bagaimana cara menghadapi konflik tersebut? Konflik selama Bunda memiliki laboratorium sendiri, konflik itu ada beberapa macam ya. Kita pilah-pilah aja menjadi konflik internal dan konflik eksternal. Kalau konflik internal itu misalnya karyawan antar karyawan, ada konflik di situ. Kemudian ada konflik antara karyawan dan pimpinan. Nah, seperti itu. Strategi bagaimana cara menghadapinya, selalu kita membahasnya. Kita kan ada acara meeting nih setiap awal bulan. Nah, kita bahas konflik apa aja, masalah apa aja yang ada di dalam 1 bulan ke belakang. Nah, dari masalah-masalah yang ada itu, hari itu juga harus ada solusinya, seperti itu. Nah, jadi tidak ada masalah yang kita gantung atau kita simpan, semuanya harus ada solusinya, baik itu internal maupun eksternal, sama seperti itu. Lalu, apakah sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain? Manfaat pasti ya. Yang namanya kita ini berusaha di bidang pelayanan masyarakat ya, harus digarisbawahi. Manfaat utamanya ke masyarakat tentunya sangat besar karena kita sebagai laboratorium itu sebagai partner diagnosa dokter, jadi sangat-sangat dibutuhkan gitu. Kalau manfaatnya sudah sangat bermanfaat, tetapi Bunda masih punya keinginan ke depan atau
pemikiran-pemikiran lah yang ke depan harus seperti apa, tentunya yang harus lebih baik dari sekarang, lebih bermanfaat lagi kepada banyak orang seperti itu. Dan memang itu adalah visi misi utama laboratorium kita. Yang terakhir nih Bunda, apa yang diberikan untuk menolong orang lain? Yang diberikan untuk menolong orang lain tentunya karena Bunda bekerja atau mempunyai usaha di bidang ini, di bidang laboratorium, tentunya semua atau apapun yang ada di pelayanan laboratorium punya Bunda ini, Bunda berikan kepada orang lain, bukan berarti memberikan secara materi ya, tapi tentu saja sebagai pemberian secara pelayanan seperti itu. Satu lagi deh yang terakhir, berikan motivasi dong kepada teman-teman biar mereka tuh bekerja keras gitu. Bermimpilah, karena dengan bermimpi itu kita akan menggapainya, berusaha untuk menggapainya. Itu pesan dari Bunda ya, untuk kakak juga untuk yang lain, teman-teman yang lain. Bunda tidak pernah bermimpi untuk mempunyai usaha seperti ini sebelumnya, tapi dengan keinginan Bunda yang sangat kuat, simple sebenarnya. Bunda ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Bunda tidak mau hanya menerima dari orang lain. Itu adalah keinginan simple Bunda. Dan ternyata dengan bermimpi itu, kita berani bermimpi itu, Allah sudah menyiapkan gitu. Bunda mempunyai niatan untuk mempunyai usaha di bidang laboratorium ini kan kakak sudah tahu berapa belas tahun kan. Jadi Allah itu tidak selalu instan menerima doa kita. Yang penting kita sudah bermimpi, dan mimpi itu kita gapai dengan usaha dan doa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu aja. Oke, terima kasih Bunda. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi buat kakak dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam kakak.